berdiri. Dalam hitungan 1, 2, 3, mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, sebelum duduk Ibu mempunyai ice breaking ya, atau yel-yel tepuk semangat namanya ya. Baik, Ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Oke, bisa? Bisa. Dalam hitungan 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang bunyi, ya. Bunyi. Yang pertama yaitu pengertian bunyi. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, bunyi dapat dihasilkan dari berbagai benda dan hampir setiap makhluk hidup dapat menghasilkan suatu bunyi. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang dapat merambat melalui medium. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Bunyi merupakan salah satu bentuk energi yang ada di dunia ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu mendengarkan beraneka ragam suara. Mulai dari suara musik, terus suara apa lagi? Ya, suara musik, suara gendang, suara hewan, terus suara kicauan burung juga ya, termasuk suara hewan, terus klakson kendaraan bermotor, suara pesawat. Pernah dengar suara pesawat? Dan suara orang yang sedang berbicara. Nah, kemudian semua suara itu dapat kita dengar karena adanya sumber suara atau sumber bunyi. Alat indera yang berfungsi sebagai alat untuk mendengar bunyi apa? Alat indera untuk telinga ya. Nah, bunyi memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kita. Dengan adanya bunyi, maka dunia tidak akan sepi. Yang kedua yaitu sumber bunyi. Sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda
menghasilkan bunyi. Yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, sumber bunyi dapat bergetar akibat pukulan, petikan, tiupan maupun gesekan. Nah, sumber energi bunyi ada bermacam-macam. Manusia juga dapat menghasilkan bunyi karena mempunyai pita suara ya. Ketika kita berbicara, pita suara yang ada di dalam tenggorokan kita bergetar. Coba berbicara. Bergetar. Ya kan? Nah. Terus alat-alat musik juga merupakan sumber bunyi. Ada bermacam-macam cara untuk memainkan alat musik agar berbunyi. Sebagai contoh yaitu gitar. Nah, apabila gitar diketik maka akan menghasilkan bunyi. Nah, sebagai besar alat musik dilengkapi resonator. Nah, resonator merupakan ruang udara yang berfungsi untuk memperkuat bunyi. Alat musik yang dilengkapi resonator antara lain gitar dan biola. Nah, ketika senar pada gitar diketik, maka akan terjadi getaran pada senar tersebut. Adanya getaran senar menyebabkan bergetarnya udara di dalam kotak gitar. Peristiwa ini disebut resonansi. Resonansi inilah yang menyebabkan bunyi menjadi lebih kuat. Resonansi adalah bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Nah, bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi. Bunyi terdengar semakin melemah jika kita menjauhi sumber bunyi tersebut. Contohnya, ketika kita mendengarkan musik ya kan. Nah, jika kita berada di dekat salon, nah salon tersebut kan kita merasakan suara itu tuh terdengar sangat kuat. Nah, jika kita menjauhi sumber musik tersebut, maka suara tersebut akan terdengar lebih kecil. Nah, bunyi yang dihasilkan dari berbagai benda ada yang kuat, lemah, melengking atau bernada rendah. Terus tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Banyaknya getaran per detik disebut frekuensi. Satuan frekuensi adalah hertz atau Hz. Satuan frekuensi. Satuan frekuensi itu adalah hertz atau Hz. Nah, semakin banyak getaran berarti frekuensinya semakin besar. Akibatnya bunyi yang dihasilkan akan terdengar semakin tinggi. Di sini ada macam-macam contoh sumber bunyi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh sumber bunyi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu
dan harmonika. Yang dipetik, ada yang tahu? Gitar. Gitar ya, gitar. Terus apa lagi? Gitar. Ukulele tahu? Tahu. Nah, ukulele itu gitar yang kecil ya, sama aja ya. Ukulele dan lain sebagainya ya. Terus yang ketiga itu dipukul. Apa? Ini ya, gendang. Gendang. Siapa yang di sini pernah main rebana? Kan kalau kita ngaji kan diajarikan rebana kan? Nah itu rebana. Terus ada ya, gamelan. Tahu gamelan? Oh, gamelan. Kan? Gamelan. Yang keempat itu digetarkan. Apa? Angklung. Ya, benar. Angklung. Yang kelima itu digesek. Apa? Biola. Ya, biola ya. Biola. Ada harpa. Dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ya. Hapus dulu. Yang pertama tadi kan ada pengertian bunyi, yang kedua ada sumber bunyi, dan yang ketiga sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi. Nah, bunyi ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, bunyi merambat, memerlukan medium. Nah, yang pertama itu bunyi merambat memerlukan medium. Perambatan bunyi dapat terjadi melalui medium padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi atau gelombang suara akan terjadi jika ada mediumnya. Nah, baik medium padat, cair, ataupun gas. Sebagai contoh, bunyi akan merambat lewat medium padat, yaitu seperti anak-anak ini memukul meja menggunakan tangan bisa. Coba menghasilkan bunyi tidak? Ya, terus menggunakan pensil dan lain sebagainya ya. Nah, lalu untuk yang menggunakan medium cair, contohnya jika anak-anak ibu ini menaruh apa ya? Es. Kok menaruh es? Menaruh ini apa ya? Besi di air yang mengalir itu akan menghasilkan bunyi. Nah, terus yang terakhir itu ada medium gas ataupun udara ya.
Sebagai contoh, anak-anak ini bisa tepuk tangan. Coba tepuk tangan. Nah, maka akan menghasilkan suara atau bunyi ya. Nah, yang kedua yaitu bunyi dapat dibiaskan. Bunyi dapat dibiaskan. Nah, anak-anak tentu pernah kan mendengar suara petir. Petir. Nah, ternyata suara petir ini jika di malam hari akan lebih keras dibandingkan pada siang hari. Nah, hal tersebut dikarenakan udara di permukaan lebih panas saat siang hari dibandingkan di malam hari. Sehingga kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang daripada di malam hari. Yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan. Nah, pantulan bunyi yang akan terjadi jika bunyi kena ke suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas. Nah, contohnya ketika anak-anak berteriak di tepi tebing, pastinya suara akan bergetar dengan jelas karena suara itu memantul. Nah, lalu bisa juga terjadi gaung yang merupakan bunyi pantul yang terdengar tidak begitu jelas. Contohnya ketika kita misalnya ya berteriak di dalam goa ataupun ruang tertutup, maka suaranya tidak akan jelas di ruang terbuka. Ya. Ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Yang keempat itu ada jenis-jenis bunyi. Jenis bunyi. Yang pertama itu bunyi infrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini adalah suatu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz yang dapat didengar oleh binatang seperti anjing, jangkrik, angsa dan juga kuda. Jadi kita tidak dapat mendengar suara bunyi infrasonik ini ya. Yang kedua itu ada audiosonik bunyi. Bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya berada pada 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, yang dapat didengar oleh manusia. Nah, jadi jika kita mendengar suara yang dapat kita dengar itu namanya bunyi audiosonik. Terus yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Nah, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz dan bisa didengar oleh kelelawar dan lumba-lumba. Nah, terus yang keempat itu ada nada. Nah, nada itu adalah bunyi yang frekuensinya teratur, seperti nada musik ya, lagu ya. Siapa yang di sini suka bernyanyi, berarti itu menggunakan nada ya. Yang kelima yaitu ada desa.
Desa itu adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Terus yang keenam ada gaung atau gedang Nah, gaung atau gedang adalah bunyi pantul yang sebagian datang bersama dengan bunyi yang asli, sehingga hal tersebut mengganggu bunyi asli. Atau seperti tadi ya yang kita ini bersuara di dalam goa atau ruang tertutup. Terus yang ketujuh ada gema. Nah, gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli dikeluarkan, sehingga akan menimbulkan bunyi asli. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mungkin pembelajaran kita cukup sampai sini ya materinya. Nah, nanti Ibu berikan soal, jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Untuk minggu depan dikumpul kembali. Iya, Bu.